Eh, Kan semuanya suaranya jelas, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, untuk 10 menit pertama bisa mengaktifkan kamera siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini untuk mata kuliah metode penelitian.
Ya, untuk tampilannya sudah bisa terlihat di layar. Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Ya, jadi di minggu kali ini, di pertemuan minggu ini, kita membahas lagi tentang mata kuliah metode penelitian yang sebelumnya sudah pada minggu sebelumnya menceritakan tentang paper ya, atau karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu banyak sekali jenisnya atau bagiannya. Ada yang masuk ke dalam kategori karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Kemudian ada juga karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau seminar internasional. Kemudian jurnal juga ada jurnal internasional, ada juga jurnal nasional. Yang masuk dalam kategori jurnal internasional ialah jurnal yang umumnya ditulis dengan menggunakan bahasa asing ya, bahasa internasional yang sudah disepakati bersama itu adalah bahasa Inggris. Kemudian untuk jurnal nasional ya masuk dalam kategori bahasa Indonesia, artinya dipublikasikan dalam skup jurnal nasional menggunakan bahasa Indonesia. Untuk publishernya atau untuk yang mempublikasikan banyak ya di jurnal-jurnal nasional dalam skala nasional itu ada dari berbagai macam universitas, ada dari seperti dari UPN. UPN juga memiliki jurnal nasional seperti jurnal Dina Teknika, kemudian jurnal apa kalau misalnya kita lakukan tracking ya atau melakukan mencari jurnal ya. Jadi kalau Anda melakukan studi literatur atau melakukan literatur studi untuk memilih referensi daftar pustaka itu bisa dilakukan dengan mencari jurnal nasional di Sinta. Jadi Anda ketik saja di Google Sinta, kemudian di enter. Nah, di bagian ini ada namanya URL Science and Technology Index ya. Jadi kalau disingkat itu adalah Sinta. Sinta itu singkatan dari Science and Technology Index. Lalu apa saja isinya? Nah, di sini untuk isinya, untuk isi dari Sinta tersebut, tampilannya seperti ini. Ini adalah website-nya, website dari Sinta. Jadi di website ini Anda bisa melakukan atau menelusuri berbagai macam publikasi jurnal nasional. Jadi jurnal nasional itu jurnal yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian selain jurnal nasional juga ada jurnal internasional ya. Jurnal internasional ya nanti untuk penulisannya ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing. Lalu bagaimana dengan publishernya? Publishernya itu bisa saja dari universitas yang sudah lama mengelola jurnal tersebut, seperti UI, Universitas Indonesia, ITB, ITS, IPB, Undip, dan lain-lain. Itu umumnya mereka sudah mempunyai penerbit atau publikasi atau publisher jurnal yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana melakukan trackingnya atau menelusuri jurnal tersebut? Yang pertama dilakukan adalah memilih atau melakukan ini ya, memilih menu source sumber. Source-nya itu ada sumber jurnal, buku, IPR,
Research Community Service, karena fokusnya itu adalah publikasi jurnal nasional atau jurnal internasional. Anda bisa memilih di bagian menu tersebut, di menu jurnal. Jadi klik di bagian ini, nanti akan keluar jurnal name atau nama jurnal tersebut. Ini adalah nama-nama jurnal yang kalau diartikan sudah terindeks Sinta ya. Jadi kalau Sinta itu ada pengindeksnya itu ada ini Sinta 1, kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan Sinta 6. Sinta 1, 2, 3 sampai 6 ini adalah tingkat rankingnya, ranking dari publisher jurnal tersebut. Jadi Anda bisa bayangkan kalau semakin dia tinggi Sintanya, Sinta misalkan berada pada posisi Sinta 1, berarti dia berada pada urutan publisher atau penerbit jurnal yang urutan paling atas atau urutan di ranking atas. Contohnya di bagian ini, di sini ada tertulis Sinta 1 ya. Kalau dilihat di bagian ini ada Sinta 1. Penerbitnya atau yang melakukan pengelolaan untuk jurnal tersebut dari Universitas Sriwijaya. Jadi nanti Anda bisa mengetahui atau melihat di bagian itu. Lalu apa saja yang bisa masuk atau bisa dipublikasikan di jurnal tersebut. Yang pertama kali dilakukan adalah ketika Anda melakukan publikasi dalam bentuk karya ilmiah ke dalam bentuk jurnal, yang dilakukan adalah membaca jurnal tersebut, jurnal name-nya. Kalau misalkan jurnal name-nya ini judulnya adalah Journal on Mathematics Education. Jadi jurnal tersebut banyak menceritakan atau banyak menjelaskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pendidikan matematika. Jadi Anda bisa melakukan tracking atau melihat di bagian nama jurnalnya. Di sini tertulis address atau alamat dari publisher jurnal. Kemudian untuk email, Anda bisa melakukan corresponding atau menghubungi email dari publisher jurnal tersebut. Lalu bisa juga masuk ke dalam websitenya. Nah, di website ini tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui bagaimana mendapatkan template. Template itu artinya format penulisan. Jadi Anda masuk ke websitenya, nanti akan keluar tampilan baru ya. Tampilan barunya seperti ini. Di bagian ini nanti akan muncul penjelasan ya, penjelasan awal atau skop awal dari jurnal tersebut. Nama jurnalnya adalah ini, Journal on Mathematics Education. Kemudian frekuensi ini itu artinya 3 tahun sekali diterbitkan. Jadi dalam waktu 1 tahun mereka mempublikasikan jurnal tersebut pada bulan Januari, Mei, dan September. Kemudian di sini ada DOI. DOI ini artinya semacam nomor registrasi untuk catatan secara digital. Itu bisa di-tracking di bagian ini dengan kodenya 10.22342 yang terdaftar di Crossref. Di bagian lanjutan ini adalah penjelasan ya. Penjelasannya seperti ISSN. Di bagian ISSN ini Anda bisa mengetahui
apakah dia sudah masuk ke dalam Simago GR. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui jurnal tersebut masuk ke dalam Q berapa. Ada namanya jurnal dalam tingkatan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, di sini di bagian ini untuk ini hanya contoh ya. Nanti Anda bisa melakukan pencarian lebih banyak lagi di bagian jurnal yang lain. Di contoh ini untuk jurnal Mathematics Education itu dia masuk ke dalam nilai Q2. Nah, yang paling tinggi untuk tingkatannya yang paling tinggi itu adalah berada pada posisi Q1. Jadi kalau misalkan ini di right click atau di klik kanan, dia akan melakukan URL atau menghubungkan URL tersebut ke link Simago. Nah, di Simago ini bisa dilihat di sini tertulis untuk nilai key-nya, diturunkan, di scroll. Nah, di sini akan tulis keluar Q2, kuartil 2. Yang paling tinggi adalah Q1. Nah, bagaimana masuk ke jurnal tersebut? Ya, Anda harus membaca atau mengikuti author guideline di bagian ini. Jadi setiap publisher jurnal itu memiliki petunjuk atau aturan tersendiri yang memandu atau mengarahkan untuk author bagaimana menulis jurnal di publisher tersebut. Cara yang paling mudah untuk melakukan screening atau mengetahui atau mencari ya, ketika Anda ingin melakukan publikasi dari hasil penelitian, apakah penelitian tersebut masuk ke jurnal A, jurnal B, jurnal C, atau jurnal D, yang dilakukan adalah membaca skupnya, skup dari penerbit atau dari publisher jurnal tersebut. Untuk jurnal Mathematics Education, skupnya apa saja? Di sini mereka menjelaskan jurnal tersebut digunakan untuk education matematik, jadi pendidikan matematik. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian atau melakukan edukasi yang berhubungan dengan matematika, umumnya ini biasanya digunakan oleh bidang keguruan ya. Jadi kalau di bidang bidang pendidikan keguruan matematika itu mereka banyak melakukan publikasi di bagian publisher ini. Ini adalah skupnya, edukasi matematik, kemudian pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan matematik, kemudian PISA test, mathematics ability, kemudian ICT Mathematics Education, dan etnomatematik. Nah, itu adalah skopnya. Kemudian kalau misalkan Anda masuk ke jurnal yang berhubungan dengan engineering, berarti yang paling mudah dilakukan adalah mengetik atau menuliskan keywordnya, misalkan engineering. Ya, nah di keyword yang dituliskan tadi, maka akan keluar nama publisher jurnalnya. Yang pertama adalah International Journal of Electrical and Computer, jadi berhubungan dengan elektrik dan teknik komputer. Jadi materi atau skop penelitiannya itu akan lebih cocok jika banyak materi atau penelitian yang diteliti tersebut berhubungan dengan masalah elektrikal dan komputer. Itu akan lebih mudah masuk ke sini dibandingkan dengan masuk ke publisher yang lain. Jadi
poin yang paling penting lagi ketika Anda melakukan publikasi atau menelusuri jurnal untuk publikasi apa yang sesuai. Yang pertama adalah membaca atau melihat skop dari penelitian yang dilakukan tersebut. Misalkan di sini contohnya adalah sipil ya, teknik sipil, engineering dimension. Lalu Anda buka di bagian tersebut, dan yang melakukan atau yang menjadi penerbit adalah Universitas Kristen Petra, itu ada di Surabaya. Jadi jika penelitiannya berhubungan dengan masalah sipil atau engineering, civil engineering, itu akan cocok atau sesuai jika dipublikasikan di bagian publisher ini. Lalu bagaimana keterangan lebih detailnya untuk publikasi? Yang pertama kali dilakukan adalah coba masuk ke website, coba masuk di sini, atau editorial test. Nah, di sini ada keterangan ya, ada keterangannya di bagian ini. Lalu Anda masuk ke bagian author guideline, jadi panduan untuk melakukan penulisan sebagai penulis. Jadi author itu adalah penulisnya, jadi panduan untuk penulis. Ini adalah panduannya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah Anda harus membaca dengan baik, dengan detail panduannya seperti apa. Kemudian bahasa yang dituliskan dalam bahasa Inggris, kemudian style penulisannya seperti ini. Jadi ada judul, kemudian penulis, afiliasi itu artinya institusinya atau lembaga yang dijadikan afiliasi. Misalkan kalau Anda berasal dari Universitas Fajar, berarti ditulisnya adalah Universitas Fajar. Kalau misalnya berasal dari UPN, berarti dituliskan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Kemudian abstrak, ucapan acknowledgement, misalkan bisa saja dituliskan mengenai keterangan biaya penelitian ini atau penelitian ini dibiayai dari hibah atau dari proposal dengan nomor kontrak berapa. Jadi itu dituliskan di bagian acknowledgement-nya. Kemudian untuk abstrak, unit, figur, dan table, expression mathematical atau mathematical expression itu ditampilkan dengan aturan atau dengan ketentuannya yang dituliskan di bagian ini. Lalu reference itu acuan atau daftar pustaka yang disitasi. Bagaimana melakukan sitasi? Ya, contohnya ini hanya contoh ya untuk publishernya yang civil engineering. Jadi mereka mencontohkan seperti ini. Ini publikasinya ditulis dalam bentuk angka. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi misalkan untuk sitasi pertama atau urutan pertama, itu mereka mensitasi dari jurnal konstruksi dengan penulisnya, ini adalah penulisnya, Wade. Kemudian untuk melakukan sitasi, bagaimana kalau sitasi tersebut
diambil dari buku. Nah, kalau jika diambil dari buku, cara penulisannya seperti ini. Diawali dari pengarang buku, nama pengarang, kemudian judul buku, terbitan, edisi keberapa, penerbit, ini adalah penerbitnya, dan tahun terbit. Ini adalah panduannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah membaca dengan detail atau dengan cermat panduan penulisan jurnal atau publisher jurnal tersebut. Untuk publishernya adalah Civil Engineering Dimension. Lalu Civil Engineering Dimension ini melakukan atau diindeks oleh yang pertama adalah Sinta. Jadi ketika Anda melakukan publikasi atau menerbitkan suatu karya ilmiah dari hasil penelitian ke civil engineering, nama Anda akan terbaca di database-nya Sinta. Jadi ketika diketik keyword-nya atau kata kuncinya, nama Anda akan tertulis di Sinta. Kemudian ketika dilakukan atau dicari di Google Scholar, namanya juga akan terbaca di Google. Lalu di indeks Garuda. Ini kalau indeks Garuda itu nasional ya, skalanya skopnya skala nasional. Selanjutnya Crossref, dia masuk juga di database-nya Crossref, kemudian DOAJ. DOAJ ini skopnya skop internasional, Directory Open Access Journal. Jadi ketika dicari di bagian ini di Sinta, Google, Garuda, Crossref, dan DOAJ, nama penulis atau autor akan tersimpan di database pengindeks untuk Sinta, Google, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Lalu bagaimana prosesnya? Ya prosesnya ya bermacam-macam. Ada yang untuk penerbitannya misalkan dalam waktu setahun 3 kali terbit. Ada juga yang seperti itu yang tadi contoh dari jurnal matematik ya. Jadi 3 kali dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada juga yang terbitnya itu 2 kali. Ada yang terbitnya 1 kali. Di sini tertulis ini adalah reviewernya. Jadi ketika Anda melakukan publikasi ke dalam jurnal tersebut, dimasukkan ke jurnal ini, yang akan membaca paper atau karya ilmiah yang dikirimkan, reviewernya adalah nama-nama yang ada tertulis di sini. Jadi Anda bisa menelusuri atau mencari atau melihat siapa saja yang membaca atau mereview paper Anda. Terus bagaimana nilai kompetensinya atau bidang yang keahlian yang dijadikan reviewer tersebut. Jadi Anda bisa menelusuri misalkan ini hanya sebagai contoh ya. Jadi Anda bisa melihat atau mencari, diklik di bagian yang pertama, Dr. Roby Sutanto. Nanti kalau misalkan diklik, dia akan mengarahkan ke Scopus. ID Scopusnya ini 8870442200. Nah, ini adalah yang tadi Roby Sutanto. Dia di sini informasinya dari UK ya, United Kingdom, dengan paper atau penelitian yang pernah dilakukan. Itu bisa dibaca di bagian ini, penelitian apa saja yang pernah
dibuat atau bisa pernah dipublikasikan. Ada 54 dokumen, ada 54 database yang sudah masuk ke dalam Scopus. Ini adalah hasil-hasil penelitiannya. Jadi Roby Sutanto ini pernah mempublikasikan jurnal sebanyak 54 kali. Jadi bisa berbentuk jurnal dan juga bisa berbentuk dalam seminar internasional. Bisa digabungkan di dalam Scopus tersebut untuk pengindeksnya. Ini adalah papernya. Nah, jadi Anda bisa membaca atau mengetahui dari nama seseorang ya, sudah sejauh mana atau bidangnya di bidang apa saja. Anda bisa melakukan tracking atau membaca nama tersebut di skala internasional. Kalau untuk Scopus ini sudah masuk ke dalam skop internasional. Misalkan Anda mengetikkan nama saya ya di sini, Anda ketikkan lalu first name-nya. Nanti ketika Anda melakukan pencarian atau search queue atau search ini ya, mencari ini. Nah, nanti akan keluar database-nya. Ini adalah nama atau author yang dicari dengan keyword-nya yang tadi diketikkan. Misalkan ini diklik, berarti ada 14 dokumen atau 14 karya ilmiah yang masuk atau terindeks ke dalam Scopus. Nah, ini adalah paper-paper yang pernah saya publikasikan. Jadi ada beberapa penelitian dari hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk artikel. Kemudian ini ada artikel, itu artinya dalam bentuk jurnal internasional. Kemudian yang ini dalam bentuk jurnal internasional. Lalu ada juga yang dalam bentuk tampilan conference ya, conference paper atau seminar internasional dengan materi atau judul yang dipresentasikan adalah performa dari jet sintetik dengan variasi gelombang sin, square, dan triangular. Ya, jadi ini adalah gambaran ya, gambaran dari author atau nama-nama peneliti yang bisa di tracking atau bisa dicari di indeks Scopus. Jadi kalau Anda pernah mendengar Scopus Index atau indeks Scopus, ya ini adalah indeks Scopus, Scopus Index. Ada berapa banyak paper yang masuk ke dalam pengindeks Scopus. Kemudian untuk jurnal nasional, ya dia masuk ke dalam pengindeksnya namanya Sinta. Misalkan ini hanya sebagai contoh ya. Nah, misalkan Anda mengetik nama saya di bagian sini, Anda ketik. Ya, di sini nanti akan keluar. Nah, ini ada keluar database ya, database di Sinta. Lalu pada saat diklik untuk keyword yang dicari, nanti akan masuk atau akan keluar keterangan ya yang masuk di indeks Sinta. Untuk Sinta 1 ada satu paper, satu jurnal. Kemudian untuk Sinta 4 ada satu paper, Sinta 5 ada satu paper, dan ada 117 karya ilmiah ya. Tapi karya ilmiahnya itu tidak masuk ke dalam indeks Sinta, bisa saja masuk ke dalam indeks Garuda, kemudian indeks
Google Scholar atau indeks Crossref. Jadi bisa bervariasi. Jadi bisa masuk ke dalam indeks Sinta dan juga bisa masuk ke pengindeks yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan. Jadi itu hanya penjelasan mengenai karya ilmiah atau karya tulis yang dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal nasional, jurnal internasional, atau seminar nasional atau seminar internasional. Saya Pak, Wildan Amarullah, 606, izin bertanya Pak. Ya. Untuk terkait dengan jurnal, itu kan kita yang bikin sendiri ya Pak, yang ngetik-ngetik sendiri. Terus kayak cara buatnya gimana gitu, karena saya juga pernah buat juga. Tetapi yang untuk terkait dengan yang seminar nasional dan seminar internasional itu maksudnya seperti apa ya Pak? Bentuk penulisannya, terus yang nulis apakah yang pengisinya atau dari instansi tersebut yang menulis? Terima kasih. Ya, jadi untuk seminar seminar internasional itu yang melakukan penulisan atau yang menulis itu misalkan kita kembali lagi ya ke share screen yang tadi di sini ya. Nah, ini ini saya cari contohnya ya, contoh yang pernah masuk ke dalam conference. Nah, ini ada conference-nya, ada conference seminar internasional, misalkan cari yang lain. Nah, ini misalkan yang ini. Analysis of subsonic wind tunnel with variation shape rectangular and octagonal on test section. Jadi judul karya ilmiah ini pernah dipublikasikan di IOP Conference Series, jadi Material and Science and Engineering. Jadi Anda bisa misalkan melakukan tracking ya di sini, diklik di bagian ini, kemudian diklik di Google, nanti akan keluar ya. Nah, di sini nah ini keluarnya. Nah, di bagian ini, menjelaskan ya, ini menjelaskan ini adalah judul karya ilmiahnya, judul karya ilmiah tersebut yang dipublikasikan dalam seminar internasional. Lalu penulisnya atau yang menjadi autor atau pengarangnya, ini adalah nama pengarang. Yang pertama ada saya, kemudian kedua, 3, dan keempat. Jadi ada 4 autor atau ada 4 penulis yang menulis di karya ilmiah tersebut. Lalu bagaimana cara menulisnya? Ya, cara menulisnya itu kita masuk ke penerbitnya. Jadi ada waktu itu ada semacam seminar internasional ya yang diinformasikan atau disebarkan beritanya atau informasinya melalui internet. Kemudian ada yang diinformasikan melalui di WA, WhatsApp group. Lalu masuk ke website tersebut, diketik misalkan alamat websitenya apa, URL-nya apa, lalu masuk ke situ nanti panduannya sama. Jadi nanti ada guideline atau ada author guideline, tapi author guideline-nya khusus untuk seminar. Jadi seminar internasional. Jadi ada
panduan yang dikeluarkan oleh publisher tersebut untuk seminar internasionalnya atau conference internasionalnya. Kemudian yang dilakukan adalah mengikuti guidance-nya atau panduannya. Yang pertama, mereka menjelaskan penulisan dilakukan dengan misalkan untuk judul umumnya itu dicetak lebih besar ya, Times New Roman dengan ukuran 14. Lalu untuk author, kemudian untuk afiliasi itu artinya tempat afiliasinya. Jadi kalau ini nah kalau misalnya di scroll, di sini ada afiliasinya tertulis pada saat itu tertulis adalah Department of Mechanical Engineering, Fakultas Teknik di Universitas Pancasila. Jadi pada saat saya mempublikasikan karya ilmiah ini atau paper ini, saya membawa atau menuliskan afiliasinya Universitas Pancasila. Nah, isi papernya ya kurang lebih hampir sama dengan jurnal. Jadi yang membedakan antara seminar internasional dengan jurnal internasional itu adalah materinya. Jadi kalau di jurnal atau di seminar internasional itu materinya ya nggak terlalu banyak, hanya seperti ini. Jadi ini adalah materi seminar internasional. Materi seminar internasional berjumlah di sini ya. Ada halamannya, ada sekitar 10 halaman yang hanya menampilkan hasil simulasi berupa CFD untuk model turbulen kinetik energi, kemudian untuk variasi kecepatan. Di sini dijelaskan untuk variasi kecepatan pada seksi uji bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu berapa nilai kecepatan yang ditimbulkan. Lalu mengenai reference atau sitasi, kalau untuk seminar internasional, referensinya itu jumlahnya berapa ini? Ya, berjumlah 16. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan jumlah sitasinya atau jumlah referensinya itu berjumlah 16, ya dia masuk skopnya itu ya grade-nya atau tingkatan ya, atau bisa dibayangkan ya grade-nya itu khusus untuk seminar internasional. Tapi lalu bagaimana kalau masuk ke jurnal internasional? Apakah referensinya itu hanya sampai 16? Ya, ternyata harus lebih. Jadi kalau Anda melakukan publikasi atau mempublikasikan ya, kalau ke dalam jurnal internasional, itu grade-nya lebih tinggi lagi. Jadi untuk masuk ke sana, untuk bisa masuk ke bagian itu, ini hanya sebagai contoh ya, atau gambaran aja. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau masuk ke jurnal levelnya atau grade-nya itu adalah masuk ke jurnal, di sini ada tulisan jurnal ya. Jurnal homepage itu untuk daftar pustakanya atau referensinya itu yang dituliskan bisa sampai 48 sitasi. Minimal 48, ada bisa sampai 50 sitasi. Kenapa hal itu berbeda antara seminar internasional dengan jurnal ya? Jadi tingkat grade-nya atau tingkat karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional dengan di seminar internasional, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah Anda bisa lihat di daftar isinya, daftar pustaka atau referensinya itu untuk seminar internasional ya, untuk seminar itu sitasinya itu hanya berjumlah paling 10 sampai 15 atau sampai 20 lah. Tapi kalau untuk jurnal
jurnal internasional itu citasinya atau referensinya sudah bisa lebih dari 30 citasi, 30 referensi. Kenapa hal ini berbeda? Yang pertama adalah karena pada saat seminar internasional itu publisher atau penulis melakukan presentasi. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi pada saat itu saya melakukan presentasi terhadap makalah ini atau paper ini. Nah, karena ini dipresentasikan, jadi kondisinya itu masih dalam bentuk sementara. Jadi bisa dibayangkan sama seperti mengeluarkan hipotesis awal atau kesimpulan sementara. Nanti ada proses pada saat dipresentasikan, ada proses tanya jawab dari audiens, ada yang menanyakan, ada yang menyarankan atau ada tambahan. Nah, proses input saran atau penambahan saran atau input dari metode yang dilakukan, saran-saran yang diberikan dari audiens, itu yang menjadikan seminar internasional itu masih dikatakan belum hasil akhir. Jadi belum berupa bagian akhir dari penelitian itu. Artinya kalau misalnya diibaratkan ya penelitian itu kalau range-nya 1 sampai 10 ya berarti baru hanya mengerjakan 1 sampai 5. 5 ke 10-nya itu belum sampai di finalnya. Nah, ketika sudah akhir, sudah selesai, ya berarti bisa dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal internasional di bagian akhirnya di finalnya. Jadi yang membedakan adalah di bagian itu untuk reference. Kemudian proses masuknya untuk masuk jurnal internasional dengan international conference itu tingkat tingkat seleksinya atau tingkat penseleksian atau selektifnya itu lebih sulit di jurnal internasional. Jadi untuk melakukan publikasi itu memang lebih susah atau lebih sulit masuknya di jurnal internasional jika dibandingkan dengan jurnal seminar internasional, karena persaingannya atau seleksi dari reviewernya juga untuk seminar nasional dengan seminar internasional berbeda. Nanti saya akan tunjukkan atau di sini ada nanti saya kasih lihat perbedaan antara jurnal internasional dengan seminar internasional dalam hal tingkat kesulitannya untuk melakukan publikasi di publisher tersebut. Pak, berarti untuk seminar internasional sama jurnal internasional berarti untuk masuknya itu lebih sulitan jurnal internasional gitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi untuk masuk itu lebih sulit di jurnal internasional. Meskipun yang ini kan namanya seminar internasional ya, Pak. Berarti kan dipresentasiin. Meskipun dipresentasiin, tapi untuk masuk ditulis itu ternyata lebih sulitan di jurnal gitu. Ya, lebih sulit di jurnal internasional karena saya kasih lihat. Saya pernah juga melakukan publikasi di ATE ya. Nah, tampilannya sudah keluar ya di bagian sini. Sudah, Pak. Ini adalah nama jurnalnya. Waktu itu saya pernah mengirimkan ke sini ke jurnal. Nah, diawali kata jurnal ya karena mempublikasikan ke jurnal. Nama publisher jurnalnya itu ATE Applied Thermal Engineering. Nah, ini adalah waktu itu di mana saya akan kasih lihat
komentar dari reviewernya. Jadi reviewer itu memberikan pertanyaan atau editor memberikan pertanyaan terhadap paper atau karya ilmiah yang dikirimkan. Oke, bukan. Jadi yang dilihat itu Anda bisa bayangkan untuk mempublikasikan di jurnal itu dia ada publisher jurnal itu hanya membaca paper atau membaca karya ini yang dikirimkan itu, dia tidak dibaca secara penuh tapi hanya membaca abstrak. Jika abstraknya itu sesuai atau masuk ke dalam skop publishernya, maka dia akan terima. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai atau tidak pas dengan publishernya, oleh penerbitnya itu langsung di reject atau langsung ditolak. Jadi semakin tinggi grade-nya atau semakin tinggi nilai key-nya, Q1 untuk publisher jurnal tersebut, maka masuk ke sana akan lebih selektif lagi. Jadi cukup detail komentarnya atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di jurnal internasional yang dikirim tersebut. Ya, untuk tampilannya sudah keluar ya di monitor di layarnya. Sudah, Pak. Ya. Jadi yang ini adalah contoh mengirim artikel ilmiah atau hasil penelitian yang ditolak atau di-reject sama publishernya. Di sini ada decision letter atau keputusan dari surat tersebut di-reject, ditolak tahun 2019. Judul papernya atau judul yang diajukan atau yang dikirimkan pada saat itu Computational and Experimental Study of Heat Transfer on the Heat Sink with an Impinging Synthetic Jet under Various Excitation Wave. Nama publisher jurnalnya, ini adalah publisher jurnalnya. Jadi dia masuk ke dalam kategori Q1 ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya analoginya ya sama seperti masuk ke universitas favorit atau ke PTN favorit dengan PTN yang grade-nya ini ya seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk ke PTN yang grade-nya lebih tinggi, proses seleksinya juga lebih lebih ketat, kemudian juga passing grade-nya juga tinggi dan lain-lain. Jadi ada aturan-aturan yang ditentukan. Nah, ini kita coba waktu itu pernah mengirim ke grade 1 ya, Q1, impact faktornya cukup besar.
nama jurnalnya Applied Thermal Engineering. Lalu di bagian ini dibalas emailnya, pada saat itu correspondingnya itu Harinaldi. Dia bilang, terima kasih sudah mengirimkan manuskrip atau naskah Anda ke Applied Thermal Engineering. Terus, I regret to inform you that your manuscript does not reach to required quality standard. Jadi, mereka membaca atau reviewer tersebut membaca naskah yang dikirimkan itu kualitas standar. Jadi kualitasnya masih dibilang, oh ini belum sesuai jika diterbitkan ke Applied Thermal Engineering. Nah, terus please refer to the recommend list at the end of this letter for detail of why I reached this decision. Nah, ini adalah komentar-komentarnya. Jadi ada waktu itu ada berapa? Ada 4 reviewer. Yang reviewer pertama dia hanya membaca secara general ya, secara general langsung ditulis major recommendation. Jadi kalau ada kata major atau ini banyak kekurangan atau kekurangannya itu banyak sekali yang perlu diperbaiki. Ya, jadi seperti itu untuk komentarnya. Lalu di bagian selanjutnya mereka menuliskan ini seperti masalah CFD atau computational fluid dynamic-nya atau software yang digunakan. Yang diinginkan adalah versi yang baru, jadi pergunakan versi yang terbaru untuk software simulasi yang dipergunakan. Kemudian untuk introduction diperbaiki dengan menuliskan paragraf menjadi lebih singkat. Detail penulisan dalam hal misalkan untuk tampilan simulasi ditampilkan lebih detail lagi. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang dikomentari. Jadi mereka mengomentari itu per line. Jadi ada line 1, line 2, line 3. Nah, di sini ada ditulis line 22 pada halaman pertama, line 128, halaman keempat, dan seterusnya. Jadi karena banyak komentar tersebut, untuk reviewer 1 memberikan keputusan major. Jadi artinya revisinya banyak. Lalu yang kedua minor, ini ada minor recommendation, tidak terlalu banyak. Reviewer 3 banyak komentar, jadi masuk ke major. Dan reviewer keempat mengatakan rejected. Jadi ada 4 reviewer, 4 yang membaca, umumnya itu yang mereka yang sudah melakukan penelitian di bidang yang sama berhubungan dengan heat transfer. 4 reviewer, 3 menolak dan 1 menerima. Jadi 3 reviewer yang menolak dan 1 menerima, artinya keputusannya adalah paper atau makalah yang dikirimkan tersebut tidak diterima atau di reject. Jadi tidak diterima untuk dipublikasikan ke ATE, Applied Thermal Engineering. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Untuk masuk ke situ
masuk ke apa ya, masuk ke jurnal tersebut ya prosesnya cukup cukup selektif ya, artinya betul-betul dilihat, misalkan ini kalau kita tracking misalkan applied thermal engineering, terus saya masuk lagi ke bagian Simago. Nah, di sini misalkan applied thermal engineering, pada saat diklik applied thermal engineering ATE, nanti di search. Nah, ini adalah publisher yang tadi yang dikirim papernya tadi, applied thermal engineering UK ya, United Kingdom, dari negara UK. Terus masuk ke bagian ini. Nah, ini adalah penjelasan dari publisher jurnal tersebut, dari dalam hal country-nya, negara yang mempublikasikan atau applied thermal engineering itu berada pada negara apa, itu bisa dilihat di keterangan di sini. Kemudian subjek areanya berhubungan dengan energi, manufacturing, industrial and manufacturing engineering, kemudian teknik energi dan power technology. Ini adalah informasinya. Terus kita bisa lihat lagi dia masuk ke dalam kategori apa key-nya. Nah, dia ternyata masuk ke dalam kategori Q1. Artinya rankingnya itu grade-nya grade yang paling tinggi. Dia masuk ke dalam Q1. Nah, untuk masuk ke sini bisa masuk sampai menembus bisa masuk di sini ya. Prosesnya juga cukup sangat selektif, yang contohnya tadi mereka membaca karya ilmiah yang dikirimkan. Jika tidak sesuai dengan guidance atau dengan panduan, terus software yang digunakan lama atau old version, kemudian banyak typo atau salah ketik, ya kemungkinan besar itu bisa langsung di reject atau ditolak oleh publisher-nya. Jadi untuk masuk ke jurnal internasional yang memiliki grade Q1, ranking 1 ya, kuartil 1, itu cukup selektif dalam hal proses penyeleksian paper yang dikirimkan. Oke, jadi gambarnya seperti itu. Jurnal internasional dengan seminar internasional. Kalau seminar internasional itu grade-nya atau tingkat tingkat seleksinya itu di bawah jurnal internasional. Cuman dilihat lagi jurnal internasional itu dia masuk ke dalam grade apa. Kalau masuk ke dalam Q1, grade 1, kuartil 1 ya, Q1 itu grade-nya udah ranking paling atas, paling tinggi. Jadi kalau misalnya jadi ada juga skenario-nya bagaimana mempublikasikan. Misalkan tidak diterima di Q1, lalu ada komentar dari reviewer, dilengkapi, diperbaiki, kemudian mencari di jurnal internasional yang levelnya Q2, masuk Q2. Q2 juga misalkan di reject lagi atau ditolak lagi, ya perbaiki lagi, masuk ke Q3, Q4. Tapi kalau misalnya di Q4 sudah masih tetap ditolak atau di reject atau tidak diterima, ya berarti penulisan atau karya ilmiah yang dikirimkan itu sudah terlalu tidak memenuhi standar untuk masuk ke indeks Scopus. Jadi cukup selektif juga untuk penyeleksian bisa masuk ke publikasi jurnal internasional. Oke, baik, ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan lagi. Jadi untuk gambaran, itu hanya gambaran seperti itu dalam hal kerja kerasnya atau perjuangannya bisa mempublikasikan hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau hasil data-data yang sudah diperoleh dari
dari lab atau dari laboratorium atau dari hasil survei dan lain sebagainya, bagaimana bisa dimuat atau bisa dimasukkan ke dalam jurnal internasional. Nah, itu adalah gambarannya. Kemudian yang tadi setelah paper tadi tidak diterima tidak diterima, kita coba lagi masuk ke sini, ke case study in thermal engineering. Nah, lalu bagaimana grade-nya atau tingkatannya? Misalkan kalau ditelusuri ini tingkatannya untuk case study thermal engineering, apakah dia di atas atau di bawah ATE, Applied Thermal Engineering. Jadi kalau Applied Thermal Engineering itu berada pada posisi ini, posisinya Q1 dengan SJR 1,71. Lalu bagaimana dengan case study thermal engineering? Apa perbedaannya? Jadi bisa dilihat di bagian ini perbedaan publishernya. Untuk publisher case study thermal engineering, dia masuk ke dalam Q1, masuk ke dalam ranking 1, Q1 ya. Tetapi nilai SJR-nya itu atau nilai passing grade-nya atau nilai nilai selektifnya itu 0,91. Beda halnya dengan ATE 1,71. Jadi nilai grade-nya ini 171 yang untuk ATE dan yang untuk SJR case study thermal engineering itu 0,91. Ya, walaupun ada perbedaan, ya dia masuk ke dalam Q1, masuk ke dalam indeksnya Q1. Kemudian bagaimana skenarionya? Skenarionya tadi adalah kita memperbaiki semua yang komentar-komentar yang diberikan oleh reviewer yang tadi, seperti reviewer 1 mengomentari poin 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu kita lengkapi semua sebagai autor atau sebagai penulis, diperbaiki. Kemudian masalah pemberian gambar dalam hal penempatan indeks atau keterangan untuk warna-warna dari figur yang ditampilkan juga itu dilengkapi. Jadi poinnya adalah memperbaiki semua komentar yang ada atau yang diberikan oleh reviewer dan dicoba dikirimkan kembali ke publisher yang grade-nya sedikit turun. Artinya kalau yang tadi itu pada posisi Q1 dengan nilai SJR 171, kita cari lagi yang nilai sama Q1 tetapi nilai SJR-nya di bawah 1,71. Yang didapat adalah SJR-nya untuk case study thermal engineering 0,91. Ya, jadi itu gambarannya. Ketika Anda melakukan publikasi, jadi ada grade-nya. Yang paling rendah itu adalah seminar nasional, kemudian naik lagi seminar internasional, kemudian naik lagi ke jurnal internasional. Di jurnal internasional ini juga ada ratingnya atau grade-nya. Apakah karya ilmiah tersebut bisa diterbitkan di bagian jurnal tersebut atau tidak. Jadi diperlukan penulisan yang baik, kemudian diperlukan data-data yang cukup lengkap dan penjelasan yang cukup bagus supaya bisa memberikan penilaian atau meyakinkan reviewer. Lalu poin apa yang perlu ditanamkan? Yang paling utama ketika Anda melakukan publikasi jurnal adalah poin kejujuran. Jadi tampilkan datanya itu
data sesungguhnya, artinya tidak ada data yang dimanipulasi atau data yang dibuat seolah-olah datanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi poin yang perlu yang perlu diutamakan ketika Anda melakukan publikasi itu adalah suatu nilai mengatakan atau memberikan hasil yang sesuai atau hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan. Jadi tidak ada memanipulasi atau membuat data yang dibuat seolah-olah data tersebut menjadi hal yang menarik atau hal yang benar sehingga bisa diterima oleh reviewer. Jadi gambaran atau pesan yang disampaikan untuk menulis jurnal apapun itu ya, jurnal, seminar internasional atau seminar nasional itu adalah menuliskan atau mengeluarkan data yang sebenarnya atau data yang sesungguhnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dengan diskusi tugas kelompok atau presentasi kelompok yang ingin mempresentasikan tugas kelompoknya mengenai proposal penelitian atau tugas yang ingin dimulai, bisa dimulai dari kelompok berapa ya, kelompok 2 ya sekarang. Ya, kelompoknya siapa yang bisa melanjutkan untuk pertemuan minggu ini untuk presentasi tugas kelompoknya?